dipersembahkan oleh Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat NTV yang dirahmati oleh Allah. Seringkali kita mendengar ya bahwa di bulan Ramadan itu kan setan-setan dibelenggu, ya kan? Kenapa kok tetap masih ada gangguan gitu? Kenapa masih ada seakan-akan bisikan gitu ya? Katanya dibelenggu gitu ya. Nah, kita seringkali membahas ini ya, bahwa ketika setan yang dibelenggu ini para ulama memahami memang setan-setan di bulan Ramadan itu secara bukan hanya ilustrasi saja, tetapi juga secara nyata para ulama menyatakan bahwa setan dibelenggu. Tetapi juga ada para ulama yang menafsirkan bahwa setan itu terbelenggu. Kenapa? Karena sulit menggoda orang-orang yang berpuasa. Gitu loh. Sulit. Kalau orang sudah berpuasa karena tadi tuh ya orang yang berpuasa itu kan karena iman dan wahtisaban, karena betul-betul menyerahkan dirinya dengan berbagai keyakinannya ya, kekuatan imannya itu ya sulit untuk digoda gitu. Karenanya setan merasa terbelenggu itu di bulan Ramadan gitu ya. Selain tadi yang memang sudah dibelenggu. Nah, tapi kalau kita lihat kok bisa ya ada gangguan dan lain-lain. Nih, kalau kita lihat surah An-Nas misalnya, kan di situ disebutkan allazina yuwaswisu fi sudurin nas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ya kan? Jadi ketika disebutkan allazi yuwaswisu fi sudurin nas, bahwa ada yang kemudian di dalam sudur itu, di dalam dada kamu itu yang memberikan was-was, yang membisikkan was-was. Was-was itu kalau kita pahami itu seperti keraguan, kecemasan, ya was-was yang kita pahami bahwa seseorang itu bisa ragu, bisa was-was, bisa cemas, bisa gelisah gitu. Ya, minal jinnati wan nas. Jadi minal jin, setan itu kan dari bangsa jin. Ya. Dan nas itu manusia. Jadi godaan dan lain itu bisa berasal dari manusia. Siapa manusia? Ya dirimu sendiri juga manusia. Nah, dirimu sendiri juga manusia, orang-orang teman-teman kamu juga manusia. Bisa kemudian menggoda, memasukkan bisikan-bisikan itu ke dalam dadamu itu gitu. Nah, disitulah kalau kita lihat betapa puasa ini sebagai perisai ya, sebagai benteng ya. Kita itu asyam itu sebetulnya artinya mengikat. Syam itu mengikat. Apa yang diikat ya tadi? Nafsu. Yang diikat itu nafsu. Ketika kita hidup itu dituntun oleh nafsu, na'udzubillahi min dzalik. Nafsu itu tidak pernah terpuaskan. Makanya ada doa Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa ya Allah, lindungi aku dari nafsu yang tidak pernah terpuaskan. Kan ngeri. Punya 2 buah gunung emas, pengen 4 pengen, wah banyak lah. Cobalah lihat ya, korupsi juga bukan orang yang kemudian nggak punya uang, bahkan orang yang gajinya bermiliar-miliar saja masih bisa korupsi. Kan na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu karena nafsu yang tidak terpuaskan. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana asyam itu mengikat kita dari dorongan hawa nafsu. Jadi kita itu di-lead-nya, dituntunnya bukan oleh nafsu tapi oleh apa? Oleh keimanan tadi. Kalau keimanan yang menuntun, insya Allah nafsu tuh teriak-teriak dia. Pengen ini, tapi terkurung, terbelenggu. Nah, inilah setan itu masuknya di dalam nafsu ini. Gitu loh. Jadi kendaraannya setan itu nafsu. Makanya mereka itu berteriak-teriak, berbisik-bisik kepada kita itu lewat dorongan nafsu gitu. Nah, sementara kalau kita pahami keimanan inilah yang membelenggunya, ya, yang mengikatnya, yang kemudian tadi asyam itu. Jadi kita memahami bahwa segala sesuatu yang kemudian mendorong nafsu agar kemudian
mengajak kita untuk mengikutinya itu diikat, dibelenggu, dan kita di dalam bulan Ramadan itu melatih itu. Nah, insya Allah jadi kehidupan kita dituntun oleh keimanan. Bukan mematikan nafsu ya. Nafsu itu sesuatu hal yang baik, suatu hal yang fitrah Allah yang kemudian dia kalau kita pahami ada yang disebut dengan nafsu yang baik gitu. Ada nafsu amarah gitu ya. Ada nafsul mutmainnah gitu kan. Ya, ini nafsu yang membuat ketenangan, ya, nafsu yang membuat kita menjadi mendapatkan kedamaian gitu ya. Ada nafsu-nafsu yang membuat kita menjadi sesuatu yang yang buruk-buruk dan lain-lain. Hati-hati. Puasa ikat nafsu tersebut dan insya Allah kehidupan kita akan kemudian didorong atau dipimpin oleh keimanan kita. Insya Allah. Alhamdulillah. Tidak ada yang lebih baik lah dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan. Karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Kita doa sama-sama berdoa, saling berdoa. Insya Allah semoga kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan di bulan Ramadan ini. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh